semuanya. Enggak Bu Ai, silakan. Izin saya off cam juga ya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Baik, Ibu-ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga selalu sehat ya. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini bertemu kembali di pertemuan terakhir untuk pembahasan soal PPG, tetapi mudah-mudahan dengan perbekalan dari soal-soal yang sudah kami berikan itu jadi ada gambaran untuk Ibu semuanya dalam persiapan tentang uji pengetahuan dari PPG-nya. Baik, Ibu, kita akan pembahasan soal tes pedagogiknya. Apakah sudah terlihat, Bu, tayangannya? Sudah muncul. Sudah muncul ya. Baik, kita akan pembahasan soal tes pedagogik Connect Knowledge PCK yang hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di tahun 2023. Baik. Kita lanjut ke soal ya. Baik. Ke soal pertama. Ada yang akan membacakan, Ibu? Silakan. Ini kemarin Bu Emi nih. Silakan Bu. Hebat yang mencetak kata Bu Emi ya. Sambil kerja Bu Ai, sambil kerja Bu Ai. Gimana Bu? Sambil kerja nih. Ya. Saya yang baca, Bu Eka yang jawab. Boleh, silakan. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audiovisual dan atau visual, D. Audio dan atau IT, E. Non cetak dan atau cetak. Baik. Jawabannya E. Baik. Ya. Udah dijawab Bu Emi kemarin, Bu. Udah dijawab Bu Emi kemarin. Mengidentifikasi informasi ya. Ini kemarin itu soalnya mirip-mirip ya Bu ya? Iya. Mirip terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia dari KD, kemudian apa yang kompetensi dasar dengan media apa gitu. Baik, kita lihat ya. Ini aja. Ada pendapat lain nggak Bu? Silahkan. Kalau ada pendapat lain boleh. Atau sepakat semuanya? Yang didengar ataupun diperdengarkan juga itu, dibaca atau diperdengarkan. Ya, dibaca atau diperdengarkan. Ya. Itu bisa. Jawabannya? Coba. Ini mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Bisa B, Bu Ai, visual dan atau cetak. Jadi melihat, itu bisa dari cetak, bisa dari teks. Kata kuncinya adalah yang dibaca dan diperdengarkan. Diperdengarkan, iya. Ya. Kata kuncinya itu melihat visual. Kalau audio dia melihat sambil mendengar. Ya. Audio visual atau visual. Melihat saja bisa. Melihat saja bisa. Iya, kalau dari audionya kan dia bisa mendengar sambil melihat. Kalau dari visual dia melihat saja buku cetak, membaca kan? Iya, betul.
Berarti bukan non cetak-cetak ya Bu ya? Bukan, C. Ya, karena kalau cetak non cetak berarti tidak bisa diperdengarkan ya Bu ya, bukunya tidak Iya, bisa benar. berbicara Tidak sendiri ya. bisa. Baik. Kita lihat ya. Jawabannya. Ini jawabannya Bu. Iya. Audio, visual, dan atau visual. Kenapa dan atau? Jadi bisa audio visual. Jadi audio itu kan bersifat dapat diperdengarkan. Iya. Kemudian visual itu Betul. dilihat dengan mata. Jadi audio visual itu sifatnya bisa diperdengarkan, bisa juga dilihat. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C, audio visual atau visual. Jadi bukan E ya. Berikutnya, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, soal kedua, ini masih berhubungan dengan KD. Ada yang akan bacakan, silakan. Ya, Bu Urip. Pak Suherman adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan KD, menyimpulkan isi teks deskripsi materi yang sesuai dengan teks tersebut untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran adalah ya. Kata kuncinya apa? Menyimpulkan, ya. Menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, berarti langsung menulis. Yang A itu makna kata. Ya, menentukan penentuan berarti. Penentuan, bentar ini bisa di ini. Bentar Bu. Menentukan kalau perangkat teks. Dia akan menyimpulkan. Langkah menulis. Ya. Oh, bukan isi teks. Buat kesimpulan ya. Kalau menyimpulkan? Menyimpulkan? Gimana Bu? Menentukan. Bukan. Gagasan dulu Bu Ayi. Bisa. Gagasan dulu, baik. Ya, menyimpulkan kan? Ya. Mencari gagasan utama dulu, baru bukan. Biasanya gagasan utama itu gagasan utama dulu. Berarti yang E tadi penentuan gagasan pokok. Ini penentuan gagasan proses ya Bu ya. Iya. Pembelajaran. Coba gini ya. Kita telah satu persatu nih. Yang A, makna kata dan istilah pada teks deskripsi. Apakah dengan mengetahui makna kata dan istilah dalam teks deskripsi kita bisa menyimpulkan teks deskripsi tersebut? Belum ya, tidak bisa ya. Baik, berarti yang A salah nih. Selanjutnya yang B, uraian dan struktur teks deskripsi. Nah, kalau misalkan dengan menyebutkan struktur deskripsi saja bisa? Belum. Kurang lengkap ya. Yang C, menentukan kerangka teks deskripsi. Apakah bisa menyimpulkan isinya dengan kerangka? Bisa dari kerangka itu bisa kita buat kesimpulan Bu Ayi. Biasanya kan menggunakan bahasa sendiri. Ya, kalau di kerangka itu biasanya di awal apa di akhir Bu? Kerangka. Di akhir. Kerangka. Judul maka sudah masuk di ini keterampilan di awal ya, berarti ya kita belum tahu isinya ya. Nah, selanjutnya lagi mau dikembangkan. Iya, betul, langsung. Berarti bukan ya. Selanjutnya yang D, langkah menulis teks deskripsi secara utuh, hanya menyebutkan langkah-langkahnya saja nih. Bisa menggambarkan. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah yang E, menentukan gagasan. Jadi dengan menentukan gagasan pokok dari teks deskripsinya, kita jadi mengetahui simpulan dari teks deskripsi tersebut. Nah, biasanya kan gagasan pokok itu ada di awal atau di akhir. Gitu. Dan itu kesimpulannya biasanya kalau di akhir ya. Berarti untuk KD-KD yang lain bisa seperti itu juga, Bu? Gimana, Bu? Kalau misalnya KD yang lain.
Misalnya Cari kata kuncinya aja, Bu. Kata kuncinya kalau menyimpulkan berarti bisa. iya, Bu. Tuh, ya. Baik, kita lanjut ya, Bu, di soal ketiga. Ini masih berhubungan dengan KD. Nah, setelah selesai mengajar, KD-nya adalah meringkas isi teks eksplanasi nih sekarang. Di teks eksplanasi tersebut, nah, berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca guru harus melakukan penilaian nih. Nah, instrumen penilaian dari pembelajaran dari kompetensi tentang meringkas isi teks. Nah, apa? Instrumennya, Bu. Instrumen penilaian ya berupa rubrik penilaian proyek. Betul, rubrik penilaian proyek. Kita kata kuncinya dari mana, Bu? Bisa menentukan bahwa ini mah penilaiannya harus proyek. Ini karena ini C6 meringkas. Meringkas, betul. Rubrik. Iya. Ya. Betul ya, Bu. Ada lanjutkan. Ini penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi kita pakainya yaitu dengan menggunakan proyek. Baik, kita lanjut di soal selanjutnya. Bukan ya, Bu. Bukan merupakan langkah-langkah yang baik dalam menyusun bahan ajar LK atau LKPD ya sekarang. Apa ya? Keselarasan tema yang bukan. Keselarasan tema. Ya. Keselarasan tema. Keselarasan. Iya. Ya, baik. Yang bukan berkaitan dengan bahan ajar. Biasanya bahan ajar itu yang harus kita ketahui bahwa bahan ajarnya harus sesuai dengan kurikulumnya, itu udah pasti ya. Kemudian di dalam bahan ajar itu biasanya ada peta kebutuhan dari LKS-nya atau disebut juga apa langkah yang akan siswa kita lakukan dalam membuat LK-nya gitu ya. Misalkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan LK tersebut. Selanjutnya ada menentukan judul LKS-nya. Kan kita kalau misalkan tanpa judul kita juga jadi tidak mengetahui ya. Ini sebenarnya materinya apa, makanya harus dituliskan. Kalau misalkan LK-nya adalah tentang teks negosiasi, maka dijudulan gitu, kasih judul, diberikan judul yaitu tentang teks negosiasi begitu. Selanjutnya yaitu ada menulis LKS. Itu mah udah pasti ya, karena ini kan tujuannya kita akan menulis LKS. Nah, mengapa keselarasan tema itu tidak merupakan langkah dari bahan ajar? Jadi kalau tema yang satu dengan tema yang lainnya kita bisa buatkan begitu. Jadi kalau tema itu kan secara luas ya. Iya benar, tidak terikat. Iya. Baik, ini keselarasan tema. Sini sudah jelas ya, ini menurut Depdiknas ya. Menurut Depdiknas tahun 2008 menyebutkan bahwa langkah-langkah untuk menyusun LKS yaitu tahapannya kita harus melakukan analisis dulu terhadap kurikulumnya, selanjutnya menyusun kebutuhan dari LKS itu sendiri, menetapkan judul dan juga memproses penyusunan LK-nya. Baik, kita lanjut lagi ya Bu. Nah, ini berkaitan dengan PTK. B. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang paling tepat disebut sebagai rumusan PTK. Yang B Ibu Teh. Apa alasannya Bu menyebutkan B? Kalau PTK itu apa sih Bu? Karena ini kalau dalam menulis PTK itu kita kan mencari PTK itu penelitian tindakan kelas Bu. Iya benar itu Bu Oyeti. Ya. Yang dicari adalah bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Jadi kita melakukan penelitian tindakan kelas dengan beberapa siklus. Ya. Jadi menurut saya ini yang B. Bagaimana cara meningkatkan
kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab. Baik, kenapa tidak, Bu? Mengapa tidak, A? Apakah pengaruh permainan peran dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? Kalau ini mah kita hanya mengungkapkan tentang ini pengaruh gitu. Yang C, mengapa siswa SMA 2 Boyolali selalu menjadi juara? Ini juga tanpa ada ininya dulu kah, permasalahannya dulu. Sedangkan kalau di PTK itu biasanya kita akan kita menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya permasalahan yang ada di kelas itu ya, misalkan ada permasalahan nih di dalam kelasnya. Nah, permasalahan di kelas itu kita ambil untuk dijadikan bahan penelitian kita. Kemudian nanti apabila sudah tahu, misalkan sudah kita, oh ini nih kalau misalkan masalah ini akan kita carikan solusi atau jalan keluarnya. Gitu. Misalkan di sini ya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Berarti kita nyari permasalahannya ini apa, Bu? Kalau dilihat dari permasalahan apa? Siswanya tidak aktif. Iya, betul. Permasalahannya adalah di kelas kita itu siswanya kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, sehingga kemampuan dari siswa tersebut untuk mengajukan pertanyaannya itu masih monoton misalkan gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita nyari metode yang tepat untuk dijadikan solusi dalam untuk permasalahan tersebut gitu. Oh, saya cari solusi nih, metodenya metodenya adalah tanya jawab. Berarti dengan metode tanya jawab ini siswanya menjadi lebih aktif. Gitu. Siswanya menjadi lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan. Ya, sehingga kemampuan siswa dalam bertanya itu jadi meningkat. Betul ya, Bu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Ya, silahkan, Bu. Tujuan penyusunan instrumen angket atau kuesioner dalam penelitian tindakan kelas adalah A. Menggali informasi langsung dari responden tentang apa yang dialami dan diketahui. Mengetahui kualitas responden. C. Memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. D. Mengetahui kuantitas responden. A. Menggali informasi langsung dari responden tentang apa yang dialami dan diketahui. Yang A. Tujuan untuk menyusun instrumen atau angket atau kuesioner. Biasanya untuk apa sih kita kalau di dalam PTK itu harus menyusun angket gitu. Mengetahui kualitas responden. Kualitas responden. Coba, kan kita sudah tahu bahwa ada permasalahan itu, bahwa kita membuat PTK itu berarti ada permasalahan. Berarti kualitas respondennya kita kan belum tahu ya. Iya, benar. Yang C, memperoleh informasi dari responden. Iya, memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan diketahuinya. Baik, Ibu, itu jawabannya ya. Mengapa tidak A? Kalau A ini kan menggali informasi langsung dari responden tentang apa yang dialami dan diketahuinya. Ini hanya menggali saja. Hanya menggali informasi saja, gitu. Kalau yang C menggali informasi dari responden. Kalau A menggali aja, kalau B memperoleh, itu bedanya. Sebenarnya antara option A dan option C itu sama ya? Iya, Betty. Ya, bedanya kalau A itu menggali,
kalau yang C itu memperoleh, itu yang bedakannya ya. Iya. Untuk mengetahui PTK-nya berarti kita harus menggali apa harus memperoleh informasi. Nah, jawabannya adalah memperoleh Memperoleh. informasi. Iya. Mengetahui. Nah, ini terdapat beberapa alasan mengapa angket atau kuesioner digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Jadi kuesioner itu digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. Jadi kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Jadi diketahui ini untuk kita mengetahui apakah kita dalam melaksanakan permasalahan ini ada solusinya atau tidak, maka kita harus membuat ini kuesioner ini. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, ini ke studi kasus ya Bu ya. Silahkan. Ini kata kuncinya adalah kata kuncinya Ibu sebagai wali kelas. Nah, sebagai wali kelas kemudian di sekolahnya itu atau di kelasnya itu siswanya sedang sakit sehingga dia itu 20 hari itu tidak mengikuti pembelajaran nih. Nah, ketinggalan kan pembelajarannya. Nah, saat sembuh, apa nih yang harus Ibu lakukan sebagai wali kelas? Yang materi pelajaran. materi pelajaran dan untuk mengajar ketinggalannya. Betul. Nah, yakinlah Ibu mah sudah jadi wali kelas ya. Betul, Bu. Jadi kalau misalkan ada peserta didik kita atau siswa kita yang sedang sakit, kemudian dia itu tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka pembelajarannya itu harus kita menyebutkan atau melakukan memberitahukan kepada siswanya supaya memberikan tugas tambahan atau memberi materi pembelajaran untuk mengejar ketinggalannya selama dia dirawat di rumah sakit tersebut gitu. Jadi tetap harus ada tambahan materi pembelajaran. Betul ya Bu, ini jawabannya memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Baik, kita lanjut. Nah, penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa. Nah, kan setiap siswa itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa nih wujud atau cara Ibu untuk sebagai guru untuk menghormati dari hak dan kewajiban siswa tersebut? Memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa lain. Baik. Ya Bu. Itu udah jelas ya Bu ya? Benar nggak Bu? Sudah jelas ya? Yang A, mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran itu kan sebenarnya bukan hak dan kewajiban kita. Bukan. Selanjutnya memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. Jadi hanya yang menunjuk jari saja misalkan. Kalau yang lainnya yang tidak menunjuk jari berarti tidak ada kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Ya. Selanjutnya mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabet itu juga sebenarnya bukan hak dan kewajiban kita sebagai guru ya Bu ya. Nah, berarti hak dan kewajiban kita wujud atau cara penghormatan kita sebagai guru terhadap hak anak dan juga kewajibannya adalah kita memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk berpendapat dengan memperhatikan pendapat dari siswa lain. Tapi jangan semata-mata dengan pendapat tersebut pendapatnya itu kekeh gitu Bu. Apa ya kekeh itu? Kalau bahasa Lampungnya kekeh ya. Gak bisa diganggu gugat. Iya. Terus Mama dia. Iya. Jangan. Masih mama dia. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Silakan Bu. Dibaca. Siapa mau baca? Silahkan.
Seorang guru akan mengajar KD 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Instrumen tes yang sesuai dengan guna untuk kompetensi dasar tersebut adalah kompetensinya didengar dan dibaca. Ya, KD-nya mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Maka untuk mengetahui teks, untuk mengetahui instrumen tesnya yang tepat nih, apa pertanyaannya? Informasi. Bagian manakah? Tulislah. Kalau tulisnya. Apakah perbedaan informasi teks laporan dengan teks lain? Apakah itu gini, kita analisis satu persatu ya, Bu. Nah, yang A, bagaimana cara menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan? Apakah itu termasuk ke dalam mengidentifikasi informasi? Bukan. Tidak. Hanya menemukan cara saja ya, cara untuk mendapatkan informasinya seperti apa? Iya, bukan menemukan informasinya. Bukan menemukan informasi, berarti yang A bukan ya. Selanjutnya yang B. Apakah perbedaan informasi teks laporan dengan teks lain? Berarti ini hanya membandingkan, berarti ya. Berarti KD-nya harus membandingkan, ya. Membandingkan tentang teks laporan dengan teks lainnya. Selanjutnya yang C, bagian manakah yang menurut kamu menarik dari buku yang kamu baca? Ini juga bukan termasuk berarti kepada D, Bu. D. Berarti Mereka kan mengidentifikasi D. Iya, yang D. D. Betul. D. Jawabannya yang D ya. Baik Ibu, betul jawabannya yang D. Menuliskan berbagai informasi yang kamu peroleh dari teks laporan hasil observasi dalam bentuk grafik. Nah, ini ada permennya ya Bu. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu tentang standar pendidikan, mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaiannya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu kan biasanya nah, kemudian ini bentuknya juga berbagai macam ya, ada bentuk instrumen tes lisan, instrumen dan juga instrumen portofolio. Betul. Baik, kita lanjutkan kembali soal selanjutnya. Langkah pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan. Di atas, Ibu ingat kata kuncinya Nggak bisa lihat mata. kecuali ya Bu. Langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk tujuan di atas, kecuali yang bukan D. Yang D. Baik, ada pendapat lain? Yang D, Bu, yang D. Guru mengajak siswa. Sama D ya, Bu? Iya. Nah, ada pendapat lain atau D semuanya?
ya. Baik, Ibu. Ini adalah perencanaan pembelajaran. Setelah guru dan siswa mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, siswa mampu merinci informasi pada teks deskripsi yang dibaca. Berarti ini mah ada teksnya ya. Nah, sedangkan yang D itu kan membawa muridnya untuk keluar Masuk ke objek. pembelajaran gitu ya, dan mengamati keadaan setelahnya. Langsung ya, Bu. Iya, Itu langsung ya. kalau Nggak pakai betul kalau D itu langsung ya. Sedangkan di sini di rencana tujuan Ada teks. pembelajarannya itu mengidentifikasi kan. Nah, Iya. betul Bu, jawabannya D. Guru mengajak siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas dan mengamati keadaan sekitar kelas. Kalau ini KD yang cocoknya apa Bu? Kompetensi dasar yang cocoknya apa? Yang mana? Yang ini. Kalau misalkan penilaian seperti ini guru mengajak pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas dan mengamati Project, Bu. keadaan sekitar kelas. Ini kompetensi dasar yang cocoknya apa? ini keterampilan. Project, Bu. Menuliskan teks Deskripsi. iya Keterampilan ya, Bu. Iya. Keterampilan. Iya. Project kan keterampilan. Iya, jadi ke project kalau ini ya BJBL. KD-nya, JBL. JBL-nya. KKO-nya ini. Sedang yang diminta di sini, kalau diminta di sini kan hanya mengidentifikasi, PBL-nya. mengidentifikasi ya. Kalau yang ini mah ke project gitu, ke menulisnya, gitu. Ke C6-nya. Baik, kita lanjut Bu. Nah, ini rubrik penilaian. Ini masih kecuali ya Bu. Cari yang salahnya. DB. Menulis puisi. D. Yang D. Sudah jelas ya Bu ya ini. Iya. Menulis yang bagus, tulisan yang bagus itu bukan satu-satunya penilaian untuk menulis puisi, karena yang harus dinilai dalam menulis puisi itu kan diksinya apa, ada keamanannya, kemudian ada pemajas yang ada di dalam Orang ngetok di depan. teksnya gitu ya. Ya, silakan masuk Bu. Baik Bu, betul ya jawabannya tulisan yang bagus. Karena tulisan yang bagus belum tentu menulis puisinya juga bagus. Baik, kita lanjut ya di soal selanjutnya. Ya, tadi kepencet sih. Aspek yang perlu dinilai dalam rubrik penilaian. B. Ekspresi, gestur, nada, gaya bahasa, dan kostum. Drama. Tentang memerankan karakter tokoh ya. Iya, betul. Memerankan tokoh itu berarti harus diperhatikan adalah Ya, gestur, nada, gaya bahasa. ya, betul, bahasanya, gesturnya, intonasinya, dan juga nada suaranya itu bisa mengetahui apakah karakter dari tokoh dalam drama itu baik atau kurang. Betul ya. Kalau sarana sih sebenarnya itu bentuk dukungan dari dramanya ya. Baik. Ini ya Bu ya jawabannya. Ini ada 5 aspek dalam memerankan tokoh dalam drama tersebut. Aspek dalam memerankan tokoh. Yang pertama adalah membaca dan memahami teks drama untuk menguasai naskah drama yang akan diperankan. Selanjutnya, mendalami watak tokoh yang diperankan untuk menyampaikan pesan, ekspresi, emosi, dan juga karakter dari tokoh yang baik. Selanjutnya, melafalkan dialog dengan jelas guna penonton bisa mendengar dengan jelas dan mengerti apa yang disampaikan. Selanjutnya, mengucapkan dialog dengan volume yang sesuai dan cukup.
dan melafalkan dialog dengan intonasi yang sesuai dengan karakter, ekspresi, dan emosi yang diperankan. Jadi kalaupun misalkan nanti di penilaiannya, penilaian dalam drama tersebut, jadi rubrik yang harus ada ini berkaitan dengan 5 aspek dari memerankan drama. Baik, kita lanjut. Nah, ini studi kasus lagi, Bu. Silahkan. C. Ini masih ke aspek penilaian ya? Iya. Iya. Tata bahasa. Tata bahasa kesesuaian isi dengan tema dan kreativitas. Project. Ya. B nih kayaknya. B. Kesesuaian tema, ketepatan presentasi, kecermatan kalimat, keragaman diksi. Tugas ini Bu, karya ilmiah Bu. C mungkin. Kalau diksi itu kan puisi. Iya, kalau diksi kan puisi ya. Imajinasi juga puisi. Bahasa, kesesuaian isi dengan tema, ketepatan struktur, dan kreativitas. Iya, betul. Oke, itu ya Bu ya. Ya, di sini kita ini kata kuncinya kita ini akan menilai apa sih? Oh iya, kita akan menulis artikel ilmiah gitu. Artikel ilmiah kan tidak mungkin ada imajinasinya ya. Kemudian tidak ada diksi juga, kemudian tidak ada gaya dari penulisannya gitu ya. Ya. Berarti ini jawabannya ya. Tata bahasa, kesesuaian isi dengan tema. Pintar Ibu Urip sore ini ya. Baik, lanjut. Gak kepikiran lagi ngaukin Bu Urip. Pelototin soal ini dulu lah Bu. Oh iyalah kalau gitu. Ini masih ke penilaian ya Bu. Penilaian yang harus Ibu lakukan. Ini pedagogik tentang penilaian. Pada saat ini, ia mengajar materi tentang membaca pantun membalas. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok per pasangan. Setiap pasangan diberi tugas dan membuat pantun dengan tema yang sudah ditentukan. Bu Tini akan mengambil B. Kelapan, intonasi, nada, dan jeda. nilai perhatiannya. Penilaiannya. Pelafalan intonasi dan ekspresi. Pakai ekspresi juga nggak pantun? Sama kayak puisi ya? Ya. Pelafalan, intonasi, dan jeda. Pembacaan pantun. Baik. Mengapa jawabannya Abu? Kalau pantun itu kan membalas pantun. Betul. Berarti kalau membalas, kecepatan membalas. Ya, namanya pantun pas membalas pantun. Berarti yang D berarti Bu. Ketepatan membalas pantun. Intonasi dan ekspresi. D. D. Baik, ada lagi. Iya D. Kalau pantun itu kan berbalas-balasan Bu. Ya kan? Yang D. Yang D. Membuat pantun Bu. Membuat pantun dengan tema yang sudah ditentukan. Oh, bukan membaca. Membuat. Udah betul Bu Yeti itu. Dia berbalas pantun. Ya. Iya, berbalas pantun. Jadi yang mana? Yang A apa yang D Bu? Yang D lah Bu. Membalas pantun lah Bu. Rubrik penilaiannya ya Bu. Yang A. Pelafalan Bu Ayi. Yang menilai itu. Ada pelafalan, intonasi, nada, dan jeda. Rubrik kan? Iya, rubriknya. Betul, rubrik penilaian. Ya. Rubriknya. Iya. Ya, B. Wah, selempar Bu Ain. Bu Eka lagi ngajar. Ya, Bu Eka. Ibu Emi aja lah, Ibu Emi lah ngajar. Ayo Bu Emi, ngajar Emi.
Ayo, ayo. Sekarang masuk soal 15 ya. Iya. Baik, Bu Emi. Berarti itu Materi guru yang diajarkan pada jenjang SMP. Udah masuk lainnya? Belum. Aduh, kacau. Ini Badan sering di lempar sini otak, di sini otak. Gara-gara Bu Eka bikin video 2, pusing. Iya. Kacau aku. Badan di sini pikiran di mana-mana ini. Iya benar itu. Gara-gara mikirkan yang 2 video tuh kan? Iya, 2 video Iya. itu. Kamu Ketawa. kaget, ini nggak kaget lagi. Itu udah biasa itu. Aduh, pusingin kacau. kasus itu, Bu. Studi kasus. Download aja, Bu, di kasus itu banyak. Tanya Mbah Google. Cari Google tuh, berselancar di Google, kata Bu Erniwati. Iya. Mbah Google, kasih contoh studi kasus. Maaf, Masalahnya lagi. katanya. Iya. Kalau yang posisi video itu nggak bisa bisa dimanipulasi. Iya. Ya kayak Atau gini aja Bu Eka, kita ngusul aja kita UP duluan, baru UKIN. Iya, kita kan sudah bimbel. Aduh, kacau. Iya kan sebenarnya kan, karena apa? UKIN kan membutuhkan waktu menyiapkan portofolio. Nanti kalau kita udah lulus UP, nggak UKIN, nggak jadilah Bu Emi. UKIN dulu baru UP. Yang bagus itu nggak ada ujian-ujian, langsung kasih serdik. Nah, Amin. itu yang bagus itu. Januari cair. Nanti kalau Ya, saya jadi presiden nggak ya. mungkin gebo orang Iya, yang iya. lebih Buktikan 5-6 semua bulan dulu. orang-orang ini. Atau Mana cari mungkin menteri aja Januari lah, mau menteri pendidikan cair. aja. Nanti saya putihkan semua orang-orang nih. Putih kan? Di nonton semua. Enggak mesti harus ikut-ikutan lagi yang UP UKIN ini nggak perlu lagi. Pokoknya cukup untuk dikenang, tidak untuk diulang. Ya, Benar. yang itu pastilah Bu Emi, itu Bu Eka. Nah, iya benar. Ngapain kita ngenang-ngenang yang kayak gini? Tenang aja, nggak apa-apa, tidak untuk diulang, Bu Yeti. Pokoknya Bu Yeti, Bu Sejarah. Eka, sejak PPG aku tidak pakai masak lagi. Sama, beli terus ini. Iyo, nyuci tidak lagi. Anak aku tidak baca terus lagi. Laki tidak terus lagi ya? Nggak Aduh. PPG. Aku nggak PPG aja nggak pernah masak, Bu Emi. Ya, Bu Eka. Jangan, itu harus dikasih kewajiban. Kalian kok pada. Nah ya Bu Ayu. Kalau itu kan nggak ganggu, kata Bu Emi, dia malam. Sama kayak Bu Eka. Nggak ada jam malam. Betul. Habis lembur sampai jam 12 malam, susah tidur. Ada Pak Andre, Bu. Kasihan ya Bu Yeti. Bu Emi ini mau nikah sirih. Tapi dia bingung, sirihnya direbus apa direndam aja. Cebokin aja. Biar keset. Alhamdulillah. Stres memang kita nih ya. Aku nih ya, rambut aku tambah banyak uban sejak PPG nih. Stres. Itu Bu Ai udah masuk tuh. Iya. PPG berat badan nambah 5 kilo. Iya benar Bu Bentar. Eka. Ini saya, Ibu barusan saya tertarik. Iya. Aduh, ternyata ya ada saja. Baik Bu, kita lanjutkan kembali ya. Iya. Saya share lagi ya Bu ya. Ini tadi kendala sinyal, ternyata masih di sini karena saya lihat ya, ini pembahasan soal ya. Kita lanjut tadi itu sampai ke 14 ya. 15 lagi Bu. Ya, ini mengapa tadi jawaban
Jawabannya bukan kecepatan membalas pantun. Kalau hanya benar pantunnya berarti itu salah ya. Berarti jawabannya adalah yang A, pelafalan, intonasi, dan Betul, ekspresi. kan Tadi yang udah A. benar nih, Ibu yang pertama ya, yang A. Iya. Bukan B. Oh, iya. Kan ada yang A, aku jawab A, Bu Emi yang B. Iya, aku yang B. Pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Baik, kita lanjut ya Bu ke soal selanjutnya. Ini ya materi puisi diajarkan pada jenjang SMP dan SMA atau SMK. Kompetensi dasarnya menulis puisi diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran sastra. Nah, kemudian banyak ditemukan permasalahan nih di dalam proses pembelajaran puisi, salah satunya yaitu bahwa beranggapan bahwa menulis puisi itu merupakan hal yang sulit ya Bu ya. Nah, kesulitan dalam merangkai kata-kata yang menjadi lirik dan bait puisi, kemudian menentukan diksi, memberi rasa dan sebagainya itu kesulitan yang sering diperdebatkan oleh siswa. Nah, hal ini membuat sebagian peserta didik itu malas dalam pembelajaran puisi sehingga berdampak pada banyaknya nilai yang kurang dari KKM-nya. Nah, melihat dari kenyataan tersebut, apa yang perlu dilakukan sebagai guru bahasa Indonesia nih? Ternyata nih anak-anaknya atau peserta didiknya tidak suka dengan puisi karena katanya membuat puisi itu sulit. Nah, apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan nih sebagai guru bahasa Indonesia untuk membuat siswanya itu menjadi lebih menyenangi menulis puisi itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang D, Bu. D, melakukan evaluasi hasil belajar ke dalam kegiatan penelitian, tindakan kelas untuk mencari solusi dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Ya, betul. Yang benar, pinter Bu. Ya. Iya. Iya. Yang D ya, melakukan evaluasi hasil belajar karena kan kita ketahui ya bahwa hasil dari permasalahan yang ada di kelas itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk penelitian tindakan kelas kita. Nah, kan itu permasalahan ya Bu ya. Jadi permasalahannya ternyata nih di siswa kita itu pada nggak suka gitu ya. Pada nggak suka nih caranya gimana. Nah, kita cari solusinya apa sih gitu. Kalau menurut Ibu apa nih solusinya untuk membuat siswanya lebih senang untuk menulis puisi? Apa yang akan Ibu cari contoh solusi yang akan Ibu sampaikan nih? Kita menggunakan media yang tampilkan video pembacaan puisi. Video pembacaan puisi, dengan video pembacaan puisi anak-anaknya menjadi tertarik gitu ya, oh iya ternyata ternyata menulis puisi itu tidak sulit begitu. Boleh Bu, pokoknya kita cari metode pembelajaran yang inovatif. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, iya. Baca Bu, karena panjang silakan. Ada satu orang yang membacakan. Bu Yeti, mata aku nggak lihat. Lagi ngerjakan tugas Bu Emi, Bu Eka. Iya. Ya udah, karena masih yang baca. Nyimak ya. Ya Bu. Sekolah A adalah sekolah berbasis kejuruan. Sekolah di mana pelajaran produktif lebih diutamakan. Walaupun sekolah ini mengedepankan kemampuan keterampilan peserta didik, kegiatan literasi diwajibkan dilakukan setiap hari. Bahan literasi disediakan sekolah melalui pojok baca. Buku yang banyak disediakan adalah buku-buku sastra. Tujuan memperbanyak buku sastra adalah peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia, diarahkan mengemukakan gagasan partisipasi dalam masyarakat, sehingga siswa dilatih menggunakan kemampuan analisis dan imajinasi yang ada dalam dirinya, terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan apresiasi sastra. Akan tetapi, pembelajaran sastra Indonesia di sekolah kurang disenangi peserta didik. Walaupun buku-buku sastra lengkap di sekolah itu
Melihat situasi seperti itu, apa yang dilakukan guru bahasa Indonesia? Bu. Menjelaskan, meminta, Ya. memberikan, Mewajibkan setiap siswa membaca buku sastra, menulis isi bacaan, dan melaporkan setiap selesai membaca. Ya, yang Bu. Yang D, mencari metode. Kita kan guru wajib mencari metode, model. Ya, baik, Bu. Memasukkan unsur pelajaran produktif. Betul, Bu. Sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah musimnya kolaborasi. Iya, metode. Ya kan? Nah, dengan kolaborasi ini kita sebagai guru bahasa Indonesia bisa menyisipkan dalam pembelajaran produktifnya, bekerja sama istilahnya ya, bekerja sama dengan yang produktifnya. Berarti betul ya Bu yang D. Jadi kita bisa mencari metode yang tepat. Nah, dalam pembelajaran strategi, ya jawabannya adalah yang D. Ya. Balik, lanjutkan nih. Bu Elia adalah salah satu guru teladan di SMA unggulan yang berada di Kota Semarang. Bisa dikasih Bu. Kemudian mendengar informasi penerimaan pegawai negeri, ia mencoba mendaftar, mengikuti tes dan dinyatakan lulus. Selanjutnya, ia dipindahkan ke sekolah di kota. Ia seorang guru yang selalu berkomitmen terhadap pekerjaan, loyal pada instansi, bersikap terbuka, peduli, kritis, dan mampu berpikir analisis. Ia juga seorang yang selalu ingin maju, yakni dengan mengikuti diklat, seminar, ataupun pelatihan-pelatihan di bidangnya. Nah, dengan kerja keras tersebut, ia lolos menjadi tes kepala sekolah. Nah, berkat pemimpinan dari Bu Elia, sekolah tersebut menjadi maju dan pesat dan menjadi sekolah unggulan. Nah, itu mencerminkan apa? Profesional. Yang B sih tinggi ya. Dedikasi tinggi. Jangan pilih kalau enggak A, B, kalau enggak B, C. Hanya pilihan kata B, Bu. Karena yang dia B, berdedikasi tinggi. Iya, baik ya. Jadi kan kita itu sebagai guru itu harus bersikap profesional. Betul. Kita kan itu profesional, harus profesional. Iya. Nanti kita terima tunjangannya, Bu Yeti. Iya. Jadi kan Ibu ini sebenarnya menuju ke profesional ya, makanya sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan berbasis diklat, seminar, workshop, terus ya. Baik. Untuk menggali kompetensi Ibu, ibu-ibu ini dalam menggali keprofesionalannya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Termasuk tugas tambahan Bu Ai. Iya. Lanjut Bu, soal selanjutnya. Burip, baca Burip. Gantian. Suaranya serba. Waduh, banyak makan gula sih Pak. Itu Bu Urip yang deket tebu sih. tahu. Iyalah, produksi tebunya luar biasa di PTP itu. Iya. Gula mahal. Nanti dikirim Bu Urip ini gula kita. Kirim kepada Larang ya Bu. Oh, ya. Bu Aisyah. Baik Bu, kita ke soal lagi ya. Nah, ini fakta pembelajaran di atas, maka evaluasi yang tepat. Nah, kita ke evaluasi lagi nih. Tujuannya adalah menjelaskan itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah menjelaskan kegiatan yang harus pembaca atau pemirsa dapat tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Jadi ada fakta pembelajaran kan? Nah, maka
untuk menjawab fakta pembelajaran ini, maka evaluasi yang tepat adalah yang mana, Bu? Yang A ya. Yang A, betul. Ya. Betul, yang A ya, Bu. Jadi struktur kaidah kebahasaan. Ini strategi yang tepat untuk seorang guru. Nah, supaya siswanya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang harus dilakukan guru. Nah, kita kan sebagai seorang guru harus mengetahui apa sih strategi yang tepat untuk siswanya bisa mengerjakan sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Ini seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Nah, tetapi di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber. Nah, kemudian guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Maka pertimbangan guru memilih pembelajaran tersebut itu karena apa? Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, ya, karena kan belum datang narasumbernya, Bu. Iya, betul, Bu. Jadi karena pembelajarannya ekspositori, maka sumber belajarnya itu hanya dimiliki oleh pendidik. Jadi Ibu nyari strategi, aduh strateginya apa ya supaya karena narasumbernya belum ada, jadi kita aja yang melayani dulu siswa gitu. Karena kan kita sedang melaksanakan kunjungan. Jadi yang tepat adalah betul ya, yang B, sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengorganisasi siswa dalam belajar. Oke, PBL, Bu, ini mah sudah melotok lah. Sudah ingat kan langkah PBL? D. Langkah PBL? Coba diingat-ingat lagi langkah PBL-nya. Jadi jalan alternatif darinya yang 2 C kayaknya. Ini pedagogi ya. Yang C. Dari orientasi dulu. C. 3, 1, 4. Ya. Menyajikan hasil yang terakhir. 4. C. Iya, yang 1 kan orientasi dulu kan. Orientasi. Baru mengorganisasi. Ya. Nomor 3 membimbing. Baru membimbing. Dalam PBL. Iya, 2. Yang C, 2, 3, 1, 4. Ini mah sudah Ibu laksanakan sebenarnya ya kemarin ya waktu aksi 1 dan aksi 2. Sudah ingat. Sudah pasti ingat tentang bagaimana pembelajaran di langkah dari pembelajaran PBL. Itu yang pertama adalah orientasi dulu. Orientasi siswa pada masalah. Selanjutnya membimbing, menyelidiki siswa atau kelompok. Selanjutnya mengorganisasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya pengembangan dan penyajian dari hasil karyanya. Ini mah sudah pasti ingat lah ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan sebagai guru profesional nih? Mendaftar sebagai peserta. Mendaftar. Yang A. Mendaftar saja.
Mendaftar untuk mengikuti seminar tersebut gitu maksud Ibu ya tadi ya? Iya, benar. Baik. Ada pendapat lain apa yang akan Ibu lakukan misalkan kalau di WA Ibu ada pemberitahuan bahwa akan ada seminar atau workshop sebagai guru profesional. Bu Ayi tergerak untuk melakukan penelitian, tindakan kelas dan mengikuti seminar. Yang D ya? Iya. Yang D. D. Yang D. D, betul Bu. Jadi kalau kita sebagai guru profesional ya, maka harus tergerak untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti kegiatan seminar tersebut. Jadi harus tergerak kitanya. Aduh kalau ada diklat, kalau ada seminar gitu. Kalau sudah menjadi guru profesional itu harus tergerak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi kita dalam mengembangkan kompetensi. Baik, lanjut ya Bu. Jawabannya betul ya yang D. Selanjutnya. Nah. Chill banget Bu tulisannya. Ya, saya baca Bu Ayi. Boleh Bu. Dibaca. Silahkan. Pada penelitian berjudul peningkatan keterampilan bertanya dengan menggunakan media audio untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Diperoleh hasil yaitu penggunaan alat media audio sound system ini ternyata dapat menjawab permasalahan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di SD yang masih rendah, sehingga mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan saran penggunaan media audio, siklus belajar, dan keterampilan bertanya pada pembelajaran bahasa Indonesia sangat memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terhadap informasi hasil penelitian tindakan kelas tersebut, sebagai guru Anda akan menemukan sendiri alat sederhana serta menggunakan berbagai pendekatan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang A ya Bu jawabannya. Adakah jawaban lain? Boleh, silahkan. Ada yang menjawab lain? Silahkan. Sepakat A nih Bu. Ayo, ada yang C, B, D. Belum baca saya. Barusan sudah bacakan Bu. Kata kuncinya, ya kata kuncinya. Cari kata kuncinya. Penelitian tindakan kelas. Yang A. Yang C. Menciptakan suasana yang dalam pengembangan potensi yang dimiliki anak usia sekolah dasar. Tadi ada yang A, ada yang C, ada lagi? Coba saya yang D lah. Jangan pasrah lah Bu Rip, pasrah Bu Rip tuh. Saya belum baca soalnya Bu. Aduh. Iya nggak apa-apa Bu, jangan terlalu tegang. Iya. Tindakan kelasnya ada Bu. Iya, tindakan kelasnya ada. Sekali. Bu, Bu, kata kuncinya adalah hasil penelitian tindakan kelas. Iya. Iya, yang D Kak saya. Menemukan sendiri metode pembelajaran serta menggunakan berbagai pendekatan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ya. Kalau sudah ada PTK-nya berarti kita akan menguji cobakan. Salah. Kan PTK-nya sudah ada, Bu. PTK-nya sudah ada. Nah, PTK itu kita uji cobakan benar nggak sih PTK yang sudah dibuat itu apakah sesuai ataukah hanya
ini saja gitu. Itu benar apakah bisa menjawab masalah siswa atau menjadi solusi untuk siswa atau tidak gitu. Baik, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, ini permasalahan, Bu. Permasalahannya. Belajar. Permasalahannya. Ekspositori itu permasalahannya. Ekspositori. Melakukan kemudian bisa. Tindakan yang dilakukan oleh guru adalah melakukan penelitian eksperimen. Ya, berarti kita akan melakukan penelitian di dalam kelas, Bu. Menggunakan metode pembelajaran PTK Iya. ya, penelitian ya. Iya, betul. Pokoknya kalau hubungannya dengan PTK nanti ke PTK lagi gitu. Oh, iya. Selanjutnya, berikutnya nih, dalam sebuah kelas terjadi proses pembelajaran sastra dengan membaca novel. Guru menyajikan konsep tentang novel secara rinci, mulai dari pengertian, jenis-jenis, struktur, hingga sejarah perkembangan novel. Nah, siswanya sangat paham konsep nih. Nah, tetapi ketika siswa diminta untuk menulis, ternyata siswanya kesulitan untuk menulis tersebut karena kita hanya menyampaikan konsep saja. Iya. Nah, maka untuk memperbaiki keterampilan siswa, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, misalkan Ibu menyampaikan ke siswanya tentang konsep ya, pengertian, ciri atau yang lainnya. Kemudian tapi nih di menulisnya siswa itu kurang gitu. Maka kita harus apa nih? Melaksanakan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Betul, itu Bu. Karena kan kalau ingat keterampilan, ingat ke proyek. Gitu ya Bu ya? Kita kuncinya, oh ini keterampilan pasti harus ada proyek nih gitu. Belum fokus tadi Bu. Oh belum fokus, baik. Sekarang fokus lagi. Baik, kita lanjut nih. Langkah yang sedang dihayati oleh Ibu Dini adalah, nah Ibu Dini ini sedang memeriksa hasil latihan unsur intrinsik cerpen. Nah. Apa yang akan Ibu Dini lakukan? Refleksi. Betul, refleksi. Ingat ke refleksi berarti di akhir ya. Jadi di akhir itu kan harus ada refleksi diri. Refleksinya. Baik. Saya ganti, saya stop dulu nih. Kita lanjut ke share selanjutnya ya Bu, terkait dengan ini nih. Sebentar saya. Nah. Nih, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumah berdekatan, B. Tertutup, C. Sepi, suasana individual, suasana penuh kekeluargaan. Apa nih? Yang E, baik. Yang E. Ini ya Bu. Sebenarnya ini tidak ada benar atau salah. Tetapi yang skornya saja yang berbeda. Oh. Berarti Ibu ya, skor yang tinggi ya? Iya. Betul Bu. Nah, tinggal dalam suatu lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengidentifikasikan bahwa Anda termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Betul. Selanjutnya. Nih, coba. Ini tidak ada benar salah ya Bu. Saya diutus mengikuti suatu diklat nih oleh panitia penyelenggara
Nah, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, berasal dari kota lain. Nah, sikap Ibu akan bagaimana? Yang D. Menerima. Yang D. Yang D. D. Menerima. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan D, menerima aturan panitia dan berusaha. Baik, kita lihat skor yang tinggi ya, Bu. D. Ya, skor yang tertingginya D. Betul. Lanjutkan. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritasnya wanita berjilbab, sedangkan Anda belum berjilbab. Bagaimana menyikapi hal tersebut? C. Ikut memakai. Ada budaya aja. Ya, ada yang lain? Yang C. Yang C. Kita lihat ya yang terbesar skornya. C. Budaya, menghargai. Iya. Baik, lanjut. Nih, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Pemuda satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Sekali lagi tidak ada benar salah ya, Bu. Cuma persekorannya saja yang berbeda. Yang C, Bu. Baik, yang C ya. Kita lihat nih, skor yang paling besarnya di mana? Oh, mengambil. Ya. Menghampiri kedua kelompok. Jadi ini mah cari yang yang ideal gitu ya. Cari yang paling ideal. Sudah ideal tapi cari yang paling ideal. Baik, selanjutnya Bu. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak apa nih perubahan? Berhati-hati memetakan dampak politis. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Baik, kita lihat skor terbesarnya. Oh, apa B tadi Bu Ayu? Apa Bu? Coba. B. Penuh harapan perubahan. Penuh harapan akan perubahan seperti kurikulum kita ya Bu ya. Kurikulum kita kan. Iya. Jadi Ibu harus berharap bahwa dengan adanya kurikulum baru ini maka perubahan ini akan lebih baik. Jadi bukan berhati-hati atau membatasi, nggak mau ikut gitu. Harapan Bu Ayu ya. Iya, betul. Ini ya. Kita lanjut berikutnya. Apa yang akan Ibu lakukan apabila terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu? Kesanggupan Ibu maka akan yang seperti Bu Yeti. Seperti Bu Yeti. Apa seperti Bu Yeti, Bu Ai, Bu Urip? Apa Bu? Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Iya kan? Coba kita lihat skor yang tertingginya apa ya? B. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Iya. Coba lihat dulu soalnya lagi ulang Bu. Soalnya lagi baik. Iya. Terkait dalam suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu. Berarti Bu Ai, di sini ini mengutamakan individu bukan berdasarkan umum ya? Iya. Jadi di sini soalnya itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana untuk bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja dengan menyelesaikan tugas gitu. Kedepannya dapat diandalkan. Jadi apa sih? Ini. Soalnya gitu tuh. Iya. Lanjut ya. Nah, dalam pengambilan keputusan saya suka yang apa? Ya. Yang mempercayakan keputusan pada kelompok. Baik, kita lihat. Hah? Skor yang terbesar? Iya.
Apa yang A, Bu Ayi? Yang A, melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Oh, memancing untuk bersuara ya. Yes ya. Oh, kita baca prosesnya ya, Bu. Pengambilan. Iya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, tidak ada benar salah ya. Anda merupakan seorang guru yang bertugas membantu dan menemani wakil kepala sekolah dalam seminar pendidikan. Kemudian saat itu Anda ditugaskan untuk membantu wakil kepala sekolah yang akan melaksanakan presentasi sekolah Anda. Namun Anda mengetahui bahwa wakil kepala sekolah tersebut dalam keadaan mabuk minum alkohol. Apa yang akan Anda lakukan ke wakil kepala sekolah tersebut? B, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa wakil kepala sekolah itu dalam keadaan mabuk. Saya langsung menghadap Bu Ayi. Kita lihat yang terbesarnya. Harus profesional kali ya, Bu ya? Iya, benar, walaupun teman. Walaupun teman, walaupun atasan gitu ya. Lanjut. Apa Bu? Partner. Sebagai partner. Partner. Ya. Kita lihat ya. Sebagai partner. Ada di kelompok. Iya, di karena kita inginnya ada kolaborasi. Bahwa sekolah itu berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota dalam bidang pendidikan. Jadi harus berkolaborasi ya. Betul, kita lanjut Bu. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik nih sama kepala sekolah. Maka reaksi yang akan dilakukan apa terhadap kritikan yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut? C. Yang C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Oke, kita lihat yang skor terbesarnya. Kan yang E. Salah. Ya, tidak salah Bu. Ini tidak ada benar salah ya. Ini terkait dengan sikap kita. Nah, cuman penskorannya aja. Penskorannya itu ada yang 3, 4, 5 gitu. Bu Ayi, nanti soalnya seperti ini ya Bu Ayi. Ini kalau ada juga yang seperti ini ya Bu. Iya. Ini tentang ini sikap. Sikap kita berarti ya. Iya, betul. Ini Bu, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok nih di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke area sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau yang A, saya akan lebih aktif. Soalnya ini yang sering terjadi, selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan. Baik. Memberi tauladan. Contoh. Ya, kan saya mengatakan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Cuma persengkoran aja yang berbeda, yang membedakan. Tuh, lanjut. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak yang berada sehingga kebutuhannya itu mudah dipenuhi. Tanggapannya adalah B. Meningkatkan pemantauan. Meningkatkan pemantauan. Kita lihat. Iya, ini sebenarnya kemarin udah ya. Iya, yang kemarin ya. Betul. Ini kan tentang sikap ya. Nah, Vita adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik. Nah, sebagai guru saya menghadapi seperti siswa itu, bagaimana cara menghadapinya? Coba. Membimbing. Ya? Membimbing. Membimbing. Baik.
Jalan lagi nih Rod lagi. Betul ya. Iya. Membimbing kita untuk meningkatkan prestasinya. Betul. Lanjut lagi. Ya. Anda diminta mengganti guru lain yang sedang sakit. Nah, untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah yang akan Anda lakukan. Maka yang A ya. Yang A. Kita lihat ya. Baik. Betul yang A. Iya. Skornya yang tinggi yang A, betul. Lanjut. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia nih, yaitu penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Tetapi daya tampung sekolah hanya 220. Nah, dan ada 2 calon siswa yang skornya sama, maka salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Nah, apa yang akan Ibu lakukan nih? Yang Bu, membahas dalam rapat. Dirapatkan biasanya berdasarkan kita kan kalau bertugas di tempat itu dipertimbangkan Bu Ayi. Pertimbangkan, baik. Iya. Rapat dulu. Betul. Ya, jawabannya adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Ini soalnya terkait dengan moral dan sikap kita. Jadi sebenarnya semuanya bisa dilakukan, tetapi yang membedakan adalah skornya ini ada skor yang 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5. Jadi skor yang paling ideal itu ditandai dengan skor 5. Ini kemampuan tentang bakat dan minat gitu. Ini soal tentang bakat dan minat. Baik Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan bisa sukses dan lancar, lulus. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di Ibu terlalu ini ya kata-katanya mohon dimaafkan ya Bu. Salam untuk semua. Sama Bu Salam Ayi. sehat, salam bahagia, salam sukses. Terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai dan ibu-ibu sekalian nih ya. Akhirnya gitu kita sampai di penghujung pertemuan kita dan mudah-mudahan ini hanya pertemuan di yang berakhir itu pertemuan di bimbel saja gitu, tapi silaturahminya harus tetap terjaga ya Ibu Bapak ya. Nanti kita siapa tahu nih saya ada kesempatan bermain ke mana ya ini ke Lampung Pak. Lampung, kemudian ke mana lagi ya ini kalau ke Depok gitu Sulawesi ada saudara saya tuh di Ternate kalau nggak salah guru SD dia di sana gitu ya itu. Nah Ibu Bapak ibu-ibu itu tadi ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ai. Ya kami mohon maaf apabila selama memfasilitasi belajar ibu-ibu ini ada kekurangan, terus juga ada hal-hal yang memang kurang berkenan, ya itu berdasar dari sifat manusiawi kami gitu yang memang terkadang ya pasti ada kekurangan. Tapi mudah-mudahan semua yang kami lakukan, semua yang kami berikan ini bisa berdampak positif buat ibu-ibu semuanya, terutama dalam ujian nanti ya menghadapi uji pengetahuan yang soal-soalnya itu kisi-kisinya kan ada lebih ke PCK ya, Pedagogic Content Knowledge itu, dan juga Situation Judgment Test itu. Dan intinya kalau saya cermati sih dari soal-soal itu nggak ada yang perlu ditakutkan kan, benar-benar takut gitu ya bagaimana gitu. Tinggal Ibu Bapak itu lebih teliti saja, lebih bersabar mengisi jawabannya gitu. Walaupun ada waktu yang terus berjalan, biarkan saja, jangan dilihat itu gitu. Nah, kita pasang target saja ibu ya semuanya. Kalau 60 soal ternyata nih yang benar-benar keluar itu cuma 60 soal, kemudian waktunya itu 2 jam. Waktunya itu 2 jam gitu. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mungkin ya masih tetap bisa
apa ya istilahnya di Waalaikumsalam. Sebentar. Oh iya lagi ada meeting. Biasanya nanti saya nama Sofian Andri. Aduh, maaf ya Ibu Bapak, ini ada jamaah tabligh dari Aceh ini datang ke rumah mau bertamu biasanya. Nah, jadi begitu Ibu Bapak ya, kalau misalnya 60 soal, waktunya itu ada 120 menit, misalkan itu sangat tenang sekali gitu ya. Kalau dibanding dulu kami 120 soal dan waktu sama 120, berarti satu soal itu 1 menit untuk mengerjakan. Ini kalau misalnya benar seperti itu, berarti waktunya lebih santai ya gitu. Nah, kemudian juga mengenai studi kasus, yaitu masih hal-hal yang memang kontekstual ya, kontekstual, nanti Ibu Bapak ini menyikapinya seperti apa gitu. Itu saja sih. Nah, mungkin itu Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan senantiasa terjalin silaturahmi yang baik di antara kita semuanya. Sebelum diakhiri mungkin silakan bila ada yang mau dikonfirmasi Ibu-ibu semuanya. Sudah cukupkah? Nanti untuk video-videonya insya Allah saya share di grup jika sudah di-download semuanya, untuk ibu-ibu semua bisa belajar lagi, bisa melihat-lihat lagi. Demikian mungkin. Untuk yang hari ini jangan dulu dihapus Pak ya, belum ngeprint yang untuk hari ini. Oh, itu nggak akan saya hapus Bu, silakan aja untuk diakses lebih panjang lagi ya, tapi jangan sampai diakses lebih lama untuk belajar lagi, cukup belajarnya sekarang aja, nanti kan nggak usah belajar karena udah lulus ya. Amin. Iya Pak. Pak Andri, nanti pertemuan berikutnya kapan Pak Andri habis? Udah habis Bu, paling di WhatsApp saja. Kurang ya? Kasih di WhatsApp kalau. Oh gitu ya. Tadi tuh lagi-lagi ada yang nelpon tadi tuh. Nggak dengar. Iya. Ya demikian Ibu Bapak, Ibu-ibu. Kalau nanti ada yang dikomunikasikan silakan di grup WhatsApp bisa disampaikan. Kalaupun bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu. Insya Allah. Paling Pak Andri nanti bantu-bantu jawab aja Pak Andri. Kami telepon nanti kan. Ini apa? Ya. Ini apa? Siap Bu. Siap. Ya ibu-ibu semuanya terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih ibu-ibu atas kepercayaannya. Semoga apa yang kami berikan, kami lakukan ini bisa berdampak bagi ibu-ibu semuanya, dan juga harapannya tentunya bisa lulus semuanya dalam 1 tahun. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai, Pak Andri. Terima kasih. Amin.